Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story. Pernahkah sahabat membayangkan bagaimana nasib seorang wanita cantik yang awalnya hidup bergelimang harta, duduk di kursi mewah sebagai istri seorang pejabat, lalu tiba-tiba terjun ke jurang penderitaan karena suaminya tersandung kasus besar? Raras adalah sosok perempuan yang anggun, lembut dalam tutur kata, dan penuh bakti kepada keluarga. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru sekolah dasar di kampung, sedangkan ibunya seorang pedagang kecil di pasar. Sejak kecil, Raras sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan. Namun kecantikannya yang alami, ditambah budi pekerti yang lembut, membuat banyak orang menyayanginya. Ketika memasuki masa remaja, Raras dikenal sebagai gadis yang santun dan pintar. Banyak pemuda di desanya yang ingin melamarnya, tetapi hatinya justru terpaut pada seorang pria bernama Bayu, yang kala itu sudah meniti karir sebagai politikus muda. Bayu berasal dari keluarga terpandang di Pati, dan memiliki cita-cita besar untuk menjadi wakil rakyat. Pertemuan mereka terjadi di sebuah acara kampus, ketika Raras diminta menjadi pembawa acara. Dari situlah benih cinta tumbuh. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan meriah. Raras yang saat itu baru berusia 21 tahun, resmi menjadi istri seorang pria yang kemudian berhasil duduk di kursi DPR. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat sempurna di mata banyak orang. Raras tinggal di rumah besar dengan pilar menjulang, memiliki kendaraan mewah, serta sering menghadiri acara-acara resmi dengan balutan kebaya elegan. Dari luar, seolah semua berjalan sempurna. Namun, Raras sendiri sebenarnya tidak begitu menikmati gemerlap kehidupan itu. Ia lebih menyukai kesederhanaan. Kadang, ia merasa dirinya hanya menjadi pelengkap penampilan suaminya di depan publik. Meski begitu, ia tetap setia mendampingi Bayu, dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang penuh berkah. Hari-hari Raras berjalan tenang hingga suatu ketika badai besar menimpa. Berita mengejutkan tersebar di televisi nasional. Suaminya, Bayu, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan suap besar. Saat itu, Raras sedang menyiapkan sarapan ketika suara televisi menayangkan breaking news. Seorang anggota DPR dari daerah Pati ditangkap KPK pada malam hari, dengan barang bukti sejumlah uang tunai dalam jumlah besar. Begitu suara pembawa berita menembus kesunyian ruang makan. Raras terdiam. Sendok di tangannya terjatuh. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Tidak mungkin. Bayu tidak mungkin melakukan itu, bisiknya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Namun kenyataan tidak bisa ditolak. Dalam waktu singkat, rumah besar mereka dipenuhi wartawan. Aset-aset keluarga disita. Rekening dibekukan. Kehidupan mewah yang dulu begitu mudah mereka nikmati lenyap hanya dalam hitungan hari. Tetangga yang dulu selalu menghormatinya kini memandang sinis. Beberapa sahabat bahkan menjel. Raras merasa dunianya runtuh. Ia, yang selama ini hanya menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan, kini harus mencari jalan untuk bertahan hidup. Malam-malamnya dipenuhi doa. Ya Allah, mengapa Engkau uji aku dengan cobaan yang begitu berat? Berikan aku jalan keluar, ucapnya lirih dalam sujud panjang. Di tengah kesulitan itu, seorang kerabat menyarankan Raras untuk mencoba bekerja ke luar negeri. Awalnya ia menolak. Baginya, bagaimana mungkin seorang istri pejabat DPR bisa menjadi pekerja rumah tangga di negeri orang? Namun semakin lama, ia sadar bahwa tidak ada jalan lain. Untuk menyambung hidup, ia harus merelakan harga dirinya, meninggalkan tanah air, dan berangkat sebagai TKW. Keputusan itu ia ambil dengan penuh tangis. Dengan koper sederhana dan beberapa potong pakaian, Raras meninggalkan rumah besar yang kini kosong tak berpenghuni. Ia berpamitan pada ibunya di kampung dengan hati hancur. Bu, doakan Raras kuat. Raras akan berangkat ke Arab. Meski hanya sebagai pembantu, semoga Allah ridho. Raras tidak ingin terus menjadi beban, katanya sambil mencium tangan ibunya. Sang ibu hanya bisa memeluknya erat, menahan tangis yang tak terbendung. Nak, jangan pernah malu dengan pekerjaan. Yang penting halal dan menjaga kehormatan. Allah pasti menolongmu. Maka berangkatlah Raras ke tanah Arab, menuju negeri asing dengan harapan bisa memulai kehidupan baru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa takdir akan menuntunnya ke sebuah rumah megah, istana seorang sultan, dan di sanalah cerita hidupnya akan berubah selamanya. Pesawat yang membawa Raras mendarat di tanah Arab pada malam hari.
Langit gelap dihiasi cahaya lampu kota yang berkilau. Dari balik jendela, ia menatap kerlip lampu itu dengan hati yang penuh campuran antara takut dan harap. Baginya, semua ini terasa seperti mimpi. Baru beberapa bulan lalu ia masih duduk di kursi empuk rumah mewah di Pati. Kini ia akan memulai hidup sebagai seorang pekerja rumah tangga di negeri orang. Di bandara, agen penyalur tenaga kerja menjemput dan mengantarkannya menuju tempat majikan. Mobil yang ditumpangi Raras melaju kencang melewati jalan raya yang lebar dengan gedung-gedung tinggi menjulang. Semakin lama, pemandangan berubah. Dari gedung modern menuju kawasan yang penuh dengan rumah-rumah besar bak istana. Hatinya bergetar, bertanya-tanya rumah seperti apa yang akan menjadi tempatnya bekerja. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan megah dengan pintu gerbang tinggi. Lampu-lampu taman menerangi halaman yang luas, dihiasi air mancur dengan patung kuda yang berkilauan terkena cahaya. Allahu Akbar, lirih Raras dalam hati. Ia tak pernah melihat rumah semewah ini, bahkan saat masih tinggal bersama suaminya dulu. Seorang kepala pelayan menyambutnya. Lelaki tua berwajah tegas dengan janggut putih itu menatapnya dalam-dalam. Mulai malam ini, kau akan bekerja di rumah Sultan Khalid. Ikuti aturan, jaga sikap, dan semua akan baik-baik saja. Raras menunduk hormat. Inggih, saya mengerti. Malam itu, ia ditempatkan di kamar sederhana di bagian belakang rumah. Meski kecil, kamarnya bersih dan nyaman. Ia duduk di tepi ranjang, memandang koper kecil berisi pakaian. Raras menarik napas panjang. Inilah awal yang baru. Ya Allah, kuatkan aku. Keesokan paginya, pekerjaan langsung menantinya. Raras bertugas membersihkan ruang keluarga yang luas. Langkahnya terasa kecil di antara pilar-pilar tinggi dan permadani tebal yang lembut. Ia mengelap meja kaca, menata vas bunga, dan merapikan bantal kursi. Pekerjaan itu melelahkan, tapi ia melakukannya dengan sabar. Beberapa pelayan lain memandangnya dengan tatapan heran. Mereka sudah mendengar kisah bahwa Raras dulunya adalah istri pejabat di Indonesia. Bagi mereka, itu aneh sekaligus bahan gosip. Lihat dia, dulu katanya hidup kaya raya, sekarang mengelap lantai. Bisik salah satu pelayan wanita dengan nada mengejek. Raras pura-pura tidak mendengar. Ia tahu, harga dirinya mungkin akan sering diuji di tempat ini. Hari-hari berikutnya berjalan penuh rutinitas. Raras belajar menyesuaikan diri. Ia memasak di dapur besar bersama juru masak, menjemur pakaian di halaman belakang, bahkan membantu mengurus taman bunga. Meski tubuhnya lelah, ia tetap menjaga sikap rendah hati. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia berdoa dengan khusyuk. Namun, perlahan ada sesuatu yang berbeda. Raras mulai menyadari bahwa penghuni rumah itu sering memperhatikannya. Bukan sekadar karena ia orang baru, tetapi ada tatapan khusus dari seseorang yang membuat hatinya berdebar. Suatu sore, ketika Raras sedang menyajikan teh di ruang tamu, seorang pria gagah masuk dengan langkah tenang. Bajunya putih panjang, sorbannya melingkar rapi, wajahnya tegas dengan sorot mata dalam. Ia adalah Sultan Khalid, pemilik rumah megah itu. Sesaat mata mereka bertemu. Raras buru-buru menunduk, hampir menjatuhkan cangkir yang ia pegang. Apakah kau pelayan baru itu? Suara Sultan Khalid terdengar berat namun tenang. Iya, Tuan, jawab Raras dengan suara pelan, berusaha menahan gemetar. Sultan Khalid memperhatikannya sesaat, lalu tersenyum tipis. Baiklah, lanjutkan tugasmu. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan jejak wibawa yang sulit dilupakan. Sejak pertemuan singkat itu, hati Raras tidak bisa tenang. Ada sesuatu dalam tatapan Sultan yang berbeda. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan sesaat. Namun, hari-hari berikutnya justru membuktikan bahwa Sultan Khalid sering mencari alasan untuk berada di sekitar Raras. Suatu malam, ketika Raras sedang merapikan ruang kerja, Sultan masuk tanpa diduga. Kau sudah selesai? Tanyanya sambil duduk di kursi besar. Raras menunduk. Sebentar lagi, Tuan. Sultan menatapnya lama, seakan ingin membaca isi hatinya. Kau, bukan pelayan biasa. Aku bisa melihatnya dari caramu berbicara dan bertingkah laku. Raras tercekat. Saya hanya seorang wanita yang sedang mencari nafkah, Tuan. Tidak lebih dari itu. Sultan tersenyum samar. Kita lihat saja nanti.
Kata-kata itu membuat dada Raras bergetar. Ia tak tahu apa maksud Sultan, tetapi firasatnya berkata bahwa hidupnya tidak akan lagi sama. Hari-hari berlalu dengan cepat. Raras mulai terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah Sultan Khalid. Meski tubuhnya sering lelah, ia berusaha menjalankan semua tugas dengan penuh ketekunan. Namun, ada hal yang membuat hatinya semakin gelisah. Tatapan mata sang Sultan yang terasa berbeda setiap kali mereka berpapasan. Awalnya, Raras menganggap itu hanya kebetulan. Tapi semakin lama, ia merasakan bahwa tatapan itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa hangat sekaligus wibawa yang sulit diabaikan. Suatu pagi, ketika Raras sedang menata bunga di ruang tamu, Sultan Khalid tiba-tiba masuk. Langkahnya pelan namun penuh wibawa. Ia berdiri sejenak, memperhatikan Raras dari kejauhan. "Siapa yang menata bunga itu?" tanyanya dengan suara tenang. Raras menoleh cepat, lalu menunduk. "Saya, Tuan." Sultan mendekat, melihat rangkaian bunga itu dengan seksama. "Indah sekali. Kau punya selera yang halus." Raras bingung harus menjawab apa. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Sultan menatapnya, kali ini lebih lama. "Aku jarang melihat pelayan yang bekerja dengan penuh hati-hati seperti ini. Kau berbeda, Raras." Wajah Raras memerah. Ia buru-buru menunduk, berusaha menutupi rasa gugupnya. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan." Namun, sejak hari itu, perhatian Sultan kepada Raras semakin nyata. Ia sering memanggilnya untuk urusan kecil yang sebenarnya bisa dilakukan orang lain. Kadang, hanya untuk meminta teh di ruang kerjanya, atau sekadar bertanya tentang bunga di taman. Pelayan-pelayan lain mulai memperhatikan hal itu. Bisik-bisik pun menyebar di kalangan pekerja. "Lihat saja, Sultan semakin sering memanggilnya. Apa istimewanya dia?" bisik seorang pelayan wanita dengan nada iri. "Dia hanya mantan istri pejabat yang jatuh miskin." "Apa yang dicari Sultan darinya?" sahut yang lain sambil melirik sinis ke arah Raras. Raras mendengar sebagian dari bisikan itu. Hatinya sakit, tetapi ia memilih diam. Setiap malam, ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang." Namun, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin pula Sultan Khalid mendekat. Malam itu, Raras sedang membersihkan rak buku di ruang kerja. Tiba-tiba Sultan masuk, langkahnya pelan. Raras kaget, hampir menjatuhkan buku di tangannya. "Aku mengagetkanmu?" tanya Sultan dengan nada lembut. Raras menggeleng cepat. "Tidak, Tuan. Saya hanya tidak menduga Anda datang." Sultan tersenyum tipis. "Kau tidak perlu selalu menyebutku Tuan. Panggil saja Sultan Khalid." Raras menunduk dalam. "Saya tidak berani." Sultan mendekat, lalu berdiri tak jauh dari Raras. Tatapannya dalam, membuat jantung Raras berdebar kencang. "Kau berbeda dari yang lain. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku ingin mengenalmu lebih jauh." Raras terdiam, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia merasa harus menjaga batas. Namun, tatapan mata Sultan seolah menembus dinding pertahanan hatinya. Ada rasa yang tak bisa ia tolak, meski ia berusaha keras melawannya. Sejak malam itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Ada benang halus yang mulai terjalin, benang yang kelak akan menuntun mereka menuju takdir yang tak pernah diduga sebelumnya. Semakin hari, perhatian Sultan Khalid terhadap Raras makin terlihat jelas. Meski ia tidak pernah menyatakan apapun, para pelayan lain mulai gelisah. Bagi mereka, seorang pelayan tidak sepantasnya mendapat sorotan khusus dari sang Sultan. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut dapur, lorong kamar, bahkan saat mereka sedang mencuci pakaian. Itu perempuan baru, benar-benar pandai mengambil hati Sultan. Ya, jelas saja Sultan selalu memanggilnya. Mungkin dia sengaja memikat dengan wajahnya. Dia bukan siapa-siapa, hanya pembantu. Tapi lihatlah, sudah berani mencuri perhatian. Raras mendengar sebagian dari bisikan itu ketika melewati dapur. Langkahnya terhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjelaskan bahwa semua itu tidak benar, bahwa ia tidak pernah sekalipun bermaksud mencari perhatian. Namun, apa gunanya?
Kata-kata mereka hanya akan semakin menyakitkan. Malam itu, di kamar kecilnya, Raras menunduk dalam sujud. Suaranya lirih, penuh tangis. Ya Allah, aku datang ke negeri ini hanya untuk mencari nafkah halal. Aku tidak ingin dipuji, tidak ingin dimuliakan. Aku hanya ingin tenang, lindungi aku dari fitnah. Namun fitnah semakin meluas. Beberapa pelayan sengaja menjauh darinya, menatap dengan mata penuh cemooh. Bahkan, salah satu kerabat keluarga Sultan yang sering berkunjung ikut melontarkan sindiran. Suatu pagi, saat Raras sedang menjemur pakaian di halaman belakang, seorang wanita berwajah angkuh menghampirinya. Wanita itu adalah sepupu jauh Sultan Khalid, yang dikenal selalu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ia menatap Raras dari ujung rambut hingga kaki dengan senyum sinis. Aku dengar kau pandai memikat hati, katanya pelan namun tajam. Raras terdiam, menunduk. Hati-hati, Raras. Jangan sampai lupa diri. Ingat, darahmu hanya darah pembantu. Kata-kata itu menusuk hati Raras. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia menahan dengan sekuat tenaga. Ia hanya menjawab lirih, saya tidak pernah berniat apa-apa. Saya hanya bekerja. Wanita itu mendengus, lalu pergi dengan langkah congkak. Sejak kejadian itu, Raras semakin menutup diri. Ia menghindari ruangan yang ramai, hanya fokus pada pekerjaannya. Namun, diam-diam, Sultan Khalid memperhatikan perubahan sikapnya. Suatu malam, ketika semua pelayan sudah kembali ke kamar masing-masing, Sultan Khalid memanggil Raras ke ruang kerja. Kau terlihat murung akhir-akhir ini, ucap Sultan, duduk di kursi besar dengan wajah penuh perhatian. Raras menunduk dalam. Tidak ada apa-apa, Tuan. Saya hanya lelah. Sultan menatapnya tajam. Aku tidak percaya. Katakan padaku, siapa yang menyakitimu? Raras menggigit bibirnya, menahan air mata. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, Tuan. Biarkan saja, mungkin ini memang ujian saya. Sultan berdiri, mendekati Raras. Suaranya dalam, namun penuh ketegasan. Raras, jangan takut. Aku ada di sini. Selama kau jujur, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Raras. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata itu terasa begitu menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri asing ini, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melindunginya. Namun ia juga tahu, semakin dekat dirinya dengan Sultan, semakin besar pula badai yang akan datang. Dan fitnah hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raras baru saja selesai membersihkan ruang makan ketika seorang pelayan menyampaikan pesan bahwa Sultan Khalid memanggilnya ke ruang kerja. Jantungnya berdegup kencang, langkahnya terasa berat. Ia khawatir, mungkin Sultan telah mendengar semua gosip yang beredar. Pintu ruang kerja besar itu terbuka perlahan. Raras masuk dengan hati-hati, menundukkan kepala penuh hormat. Sultan Khalid duduk di kursi kayu berukir. Wajahnya serius namun matanya teduh. Duduklah, ucapnya pelan. Raras ragu, namun akhirnya duduk di kursi yang berjarak beberapa langkah darinya. Tangannya bergetar, menatap lantai tanpa berani menegakkan wajah. Aku tahu, suara Sultan terdengar dalam, bahwa banyak fitnah beredar tentangmu di rumah ini. Raras langsung meneteskan air mata. Ampuni saya, Tuan. Saya tidak pernah berniat buruk. Saya hanya ingin bekerja dan mencari nafkah. Saya tidak ingin merepotkan siapapun. Sultan Khalid menatapnya tajam namun penuh rasa iba. Aku percaya padamu. Aku melihat kejujuran di matamu, Raras. Kau bukan wanita biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Air mata Raras semakin deras. Ia menggeleng pelan. Saya bukan siapa-siapa, Tuan. Saya hanyalah seorang wanita yang ditinggalkan suaminya karena aib besar. Saya, dulunya istri seorang anggota DPR di Indonesia. Tapi semua harta, semua kemewahan, hilang dalam sekejap ketika suami saya ditangkap KPK. Saya terpaksa datang ke sini, bekerja sebagai pembantu, demi menyambung hidup. Sultan terdiam lama. Wajahnya berubah serius, seolah menyerap setiap kata yang diucapkan Raras. Jadi, kau dulunya seorang istri pejabat. Raras mengangguk, menunduk semakin dalam. Iya, Tuan. Saya malu mengatakannya.
Semua orang di kampung mencemooh saya. Saya tidak punya apa-apa lagi, kecuali doa kepada Allah. Itu sebabnya saya berani menempuh perjalanan jauh ke negeri ini. Sultan Khalid bangkit dari kursinya, melangkah mendekat hingga berdiri di hadapan Raras. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia berkata, "Jangan pernah merasa hina karena masa lalumu. Justru aku melihat kekuatan dalam dirimu. Kau telah jatuh dari ketinggian, tapi tetap bisa berdiri. Itu bukti bahwa hatimu tidak rapuh." Raras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa henti. Ia tidak menyangka seseorang seperti Sultan Khalid akan mengucapkan kata-kata sehalus itu. "Mulai sekarang," lanjut Sultan, "jangan takut lagi. Kau bukan sekadar pelayan di mataku. Kau adalah wanita yang berharga. Aku ingin kau tetap berada di sisiku, bukan karena kewajiban, tapi karena aku menginginkannya." Raras tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Sultan bagai petir di siang bolong, mengguncang hatinya. Malam itu menjadi titik balik. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbuka. Bukan hanya tentang masa lalunya, tetapi juga tentang benih perasaan yang mulai tumbuh antara dirinya dan Sultan Khalid. Namun Raras tahu, pengakuan ini akan membawa konsekuensi besar. Sebab semakin dekat dirinya dengan Sultan, semakin banyak pula mata yang mengawasi, menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berbeda. Raras mulai merasakan perhatian Sultan Khalid yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Meski ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pelayan rumah, Sultan kerap memanggilnya untuk hal-hal kecil yang membuat pelayan lain semakin heran. Kadang hanya untuk meminta ditemani menikmati teh sore. Kadang hanya untuk berbincang ringan tentang bunga di taman. Bisik-bisik semakin kencang. Ada yang menyebut Raras wanita licik, ada pula yang menuduhnya sengaja merebut hati Sultan demi kedudukan. Raras hanya bisa bersabar, menahan air mata di balik kesendirian kamarnya. Namun Sultan Khalid seolah tidak peduli dengan semua itu. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Hingga tibalah malam yang paling mengejutkan. Malam itu diadakan sebuah perjamuan besar di istana. Para kerabat, pejabat tinggi, dan tamu kehormatan hadir. Musik lembut mengalun, lampu kristal berkilauan, suasana penuh keagungan. Raras bertugas membantu menyajikan hidangan. Ia berjalan dengan hati-hati, membawa nampan perak di antara tamu-tamu berpakaian megah. Tiba-tiba, Sultan Khalid berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Dengan langkah tegap, ia naik ke podium kecil di tengah aula. Suasana seketika hening. "Aku ingin mengumumkan sesuatu malam ini." Suaranya dalam, bergema di ruangan luas. "Selama ini banyak yang bertanya-tanya tentang seorang wanita yang bekerja di rumahku. Malam ini, aku akan menjawabnya." Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tamu saling menatap penasaran. Raras yang berdiri di sudut aula merasakan jantungnya berdentum keras. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Sultan melanjutkan, "Wanita itu bukan sekadar pelayan bagiku. Aku melihat ketulusan, kesabaran, dan kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Oleh karena itu, di hadapan kalian semua, aku menyatakan bahwa aku ingin menikahinya." Suasana aula seketika riuh. Beberapa tamu menutup mulut menahan keterkejutan. Sebagian lain berbisik keras. "Apa Sultan serius? Menikahi seorang pembantu?" Raras tertegun, lututnya nyaris lemas. Ia tidak pernah menduga kata-kata itu akan keluar di hadapan banyak orang. Sultan menoleh ke arahnya, menatap dengan mata yang penuh keyakinan. "Raras, maukah kau menjadi istriku?" Raras meneteskan air mata. Suaranya bergetar ketika menjawab, "Tuan, apakah benar ini yang Anda inginkan?" Sultan melangkah mendekat, menggenggam tangannya di hadapan semua orang. "Aku belum pernah lebih serius dari ini." Hening menyelimuti aula beberapa saat. Namun dalam keheningan itu, satu kenyataan jelas. Seorang wanita sederhana dari Indonesia, yang dulunya hanya dikenal sebagai istri pejabat yang jatuh karena kasus korupsi, kini dilamar oleh seorang sultan besar di tanah Arab. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan. Malam di mana fitnah berubah menjadi kejutan, dan air mata duka berubah menjadi air mata haru. Hari-hari setelah lamaran itu menjadi sorotan besar, baik di dalam maupun di luar lingkungan istana. Para kerabat sultan terbagi dua, sebagian mendukung,
sebagian lagi menolak keras. Bagi mereka, mustahil seorang wanita asing, mantan istri pejabat dari negeri jauh, pantas mendampingi seorang sultan. Namun tekad Sultan Khalid tidak goyah sedikit pun. Aku tidak peduli pada omongan orang. Aku tahu siapa yang kucintai, ucapnya tegas di hadapan keluarganya. Pernikahan pun disiapkan. Meski berlangsung sederhana dibanding pesta kerajaan biasanya, namun aura kebesaran tetap terasa. Gaun putih sederhana dikenakan Raras, berbeda dari kebaya-kebaya mewah yang dulu pernah ia pakai saat mendampingi suaminya di tanah air. Tapi entah mengapa, kali ini ia merasa lebih anggun, lebih bahagia, dan lebih berharga. Ketika prosesi akad berlangsung, air mata Raras tak henti mengalir. Tangannya bergetar saat menggenggam kitab suci, hatinya bergetar ketika mendengar Sultan Khalid dengan lantang mengucapkan ijab kabul. Allahu Akbar, seru para saksi, menandakan sahnya pernikahan itu. Sejenak, dunia seakan berhenti. Raras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya bercampur antara haru dan syukur. Ia teringat masa-masa pahit ketika suaminya ditangkap KPK, rumahnya disita, dirinya dihina dan dicemooh. Ia teringat malam-malam panjang di kamar kecil istana, ketika hanya doa yang menjadi temannya. Kini, semua itu berubah. Di hadapan semua orang, Sultan Khalid menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Mulai hari ini, tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi air mata. Kau bukan lagi seorang pembantu. Kau adalah permaisuriku. Raras menatapnya dengan mata basah. Ya Allah, dulu aku jatuh, kini engkau angkat derajatku. Betapa besar kuasa MU. Malam itu, istana yang megah dipenuhi cahaya lampu dan doa kebaikan. Para pelayan yang dahulu mencibir kini menundukkan kepala, sebagian bahkan menangis melihat perjalanan hidup Raras. Wanita sederhana dari Pati, yang pernah terpuruk dalam kehancuran, kini duduk di singgasana sebagai istri sultan. Tak ada lagi fitnah, tak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah kebahagiaan, rasa syukur, dan keyakinan bahwa takdir Allah selalu penuh kejutan. Dari kehancuran menjadi kebahagiaan, dari air mata menjadi senyuman. Itulah perjalanan hidup Raras, sebuah kisah nyata yang membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi kehendaknya. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan damai. Raras yang dulunya merasa asing di tanah Arab, kini justru menjadi bagian dari keluarga besar istana. Sultan Khalid memperlakukan dirinya dengan penuh hormat, tidak pernah sekalipun merendahkan masa lalunya. Bagi Sultan, masa lalu hanyalah jalan yang menuntun mereka bertemu. Namun, kehidupan baru itu tidak serta-merta bebas dari tantangan. Raras harus belajar banyak hal, tata cara resmi kerajaan, bahasa Arab yang lebih fasih, hingga adat istiadat bangsawan. Awalnya, ia sering merasa kikuk. Saat jamuan resmi, ia takut salah bicara. Saat menghadiri acara keluarga, ia canggung menyesuaikan diri. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, Sultan Khalid selalu menenangkannya. Jangan takut, Raras, kata Sultan suatu malam ketika mereka duduk di balkon istana. Kau tidak perlu berubah menjadi orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri. Itulah yang membuatku memilihmu. Raras tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak pernah menyangka bisa sampai sejauh ini, Tuan. Semua terasa seperti mimpi. Sultan Khalid menggenggam tangannya erat. Ini bukan mimpi. Ini takdir. Dan takdir itu telah memilih kita. Perlahan, kerabat yang semula menolak mulai luluh melihat ketulusan cinta mereka. Bahkan sebagian pelayan yang dulu memandang sinis kini menghormatinya. Raras tidak pernah membalas kebencian dengan amarah. Ia tetap rendah hati, tetap menolong para pelayan, tetap menghargai siapapun tanpa melihat kedudukan. Lambat laun, orang-orang melihat perbedaan itu. Mereka sadar, meski duduk sebagai istri sultan, Raras tidak pernah melupakan kesederhanaannya. Justru itulah yang membuatnya semakin dihormati. Di malam hari, ketika istana terlelap, Raras sering duduk termenung di kamar pribadinya. Ia menatap langit-langit dengan hati bergetar, mengenang perjalanan panjang hidupnya. Ya Allah, bisiknya pelan. Engkau membawaku dari titik terendah menuju kemuliaan ini. Dulu aku terpuruk, kehilangan segalanya, dicemooh banyak orang. Tapi engkau tunjukkan bahwa setiap kehancuran bisa berubah menjadi kebahagiaan. Engkau benar-benar sebaik-baiknya perencana. Air matanya jatuh.
Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Di sampingnya, Sultan Khalid datang menghampiri. Ia duduk, menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. Raras, ingatlah selalu. Kau bukan hanya seorang permaisuri di istana ini, tetapi juga cahaya yang menerangi hidupku. Kehadiranmu adalah hadiah terindah yang Allah berikan. Raras menunduk, merasakan hangatnya cinta yang tulus. Saya hanya wanita biasa, Tuan. Tapi jika Allah menitipkan takdir ini, saya akan menjaganya dengan sepenuh hati. Maka, berakhirlah perjalanan panjang seorang wanita muda asal Pati yang dulu pernah tenggelam dalam kehancuran. Dari istri seorang pejabat yang jatuh karena aib, menjadi pekerja sederhana di negeri orang, hingga akhirnya diangkat menjadi istri seorang sultan besar. Kisah Raras adalah bukti bahwa takdir Allah tidak bisa ditebak. Terkadang kita jatuh sedalam-dalamnya, hanya agar kelak bisa diangkat setinggi-tingginya. Yang terpenting adalah kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan bahwa pertolongannya selalu datang pada waktu yang tepat.